Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umdatul Ahkam. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 289 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkaitan dengan wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. Hadisnya cukup panjang. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kitab Umdatul Ahkam, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala asaba Umar ardan bi Khaybar fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Umar mendapatkan di daerah Khaybar, dan yang dimaksud mendapatkan sebuah tanah di daerah Khaybar ini adalah tanah dari hasil ghanimah. Maksudnya di sini adalah tanah dari hasil ghanimah. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'miruhu, meminta pertimbangan fiha, untuk tanah itu. Faqala, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebuah tanah di daerah Khaybar dan aku tidak pernah memiliki ghanimah, harta yang lebih berharga menurutku, harta yang lebih berharga bagiku, minhu, dibandingkan tanah itu. Fama ta'muruni bihi, lalu apa yang Anda perintahkan kepadaku, bihi, terhadap tanah itu? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kamu bisa pertahankan aslaha, kamu bisa pertahankan fisiknya, wa tasaddaqta biha, dan kamu bersedekah. Wala yuras, tidak boleh diwariskan, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Fatasaddaqa biha Umaru, Umar mensedekahkan hasilnya kepada al-fuqara, orang miskin, kepada kerabat, untuk budak, wa fi sabilillah, untuk kegiatan fi sabilillah, wa bnis sabil, kemudian untuk para ibnu sabil, ad-daif, tamu. Kemudian beliau membuat aturan, la junaha ala man waliyaha, tidak masalah bagi orang yang mengurusinya, ayyakula minha bil ma'ruf, untuk mengambil hasil darinya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, au yut'ima sadiqan, atau memberikan makan kepada teman, ghaira mutamawwilin fihi, namun tidak boleh ditabung.
tidak boleh untuk memperkaya diri sendiri. Wa fi lafdzin ghaira muta'assilin, dalam lafaz yang lain ghaira muta'assil, tidak boleh ditabung. Baik, ini adalah hadis yang menjadi salah satu di antara landasan berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan wakaf. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan perlihatkan sebuah riwayat ini. Ada sebuah riwayat yang barangkali semoga bisa menjadi motivasi bagi kita, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Ma min ahadin lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Kata sahabat Jabir, lam yakun ahadun, tidak ada seorang pun, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzu maqdiratin, yang memiliki kemampuan, illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia pernah wakaf. Sehingga wakaf ini amal yang hampir dimiliki oleh semua sahabat yang memiliki kemampuan secara finansial, mereka pasti punya wakaf. Dan sampai sekarang ada beberapa properti di daerah Madinah yang masih menampakkan wakafnya sahabat. Di antaranya adalah hotel yang di situ ada tulisan Waqfu Utsman. Ada hotel yang di situ ada tulisannya Waqfu Utsman Ibn Affan. Hotelnya wakaf Utsman bin Affan. Wallahu alam, apakah itu betul berasal dari uang Utsman dan hartanya Utsman? Ini ada Mabna Sukna Tijari, proyek membuat mall, tapi di situ tulisannya Waqfu Sayyidina Utsman. Wakaf Utsman. Sehingga mall ini beroperasi, lalu nanti hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial. Mereka yang punya toko di mall itu atau para tenan yang berjualan di mall itu, nanti mereka bayar kepada pengelola dan nanti pengelolanya menyerahkan hasilnya untuk kegiatan sosial. Kemudian ada juga hotel Wakaf Utsman, dan itu tidak jauh ya, dari Masjid Nabawi. Kurang lebih ini hotelnya. Di depan ini tulisannya Waqfu ala Utsman, wakaf atas nama Utsman. Ini salah satu di antara contoh bagaimana semangat wakaf yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga wakaf itu lestari dan sampai sekarang bekasnya masih ada. Baik, kita mengetahui bahwa dalam syariat kita diajarkan untuk melakukan amalan yang tidak putus. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Di antara 3 amal itu apa? Shadaqatun jariyah. Di antara 3 amal itu adalah sedekah jariyah. Inqata amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama adalah
illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, sedekah jariyah maknanya adalah wakaf. Dan hanya wakaf yang bisa disebut sebagai sedekah jariyah. Jariyah itu apa sih? Yang terus mengalir. Sehingga sedekah yang pahalanya terus mengalir adalah wakaf. Perlombaan kaum muslimin bagaimana agar dia bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Termasuk diantaranya adalah pahala setelah dia meninggal dunia. Dan pahala setelah meninggal dunia mengejarnya dengan cara melakukan amal yang manfaatnya bisa bertahan meskipun pemiliknya sudah meninggal. Pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir adalah amal yang manfaatnya bertahan meskipun pemiliknya sudah meninggal. Dan inilah bentuk umur yang kedua. Umur yang kedua adalah umur ketika seorang hamba bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala meskipun dia sudah meninggal dunia. Kita mengejar bagian itu agar kita bisa menjadi orang yang mendapatkan manfaat dari amal yang kita punya. Harta itu kita perjuangkan dengan cara kita bekerja, dengan cara kita berusaha mencari yang halal. Lalu setelah kita dapatkan harta itu, akan sangat disayangkan jika kita sama sekali tidak memiliki manfaatnya ketika di akhirat. Makanya ketika orang kaya punya banyak harta, namun harta itu tidak pernah mengantarkan dirinya untuk beramal, ini kerugian yang besar. Sebab pasti akan ditinggal. Namun ketika harta itu mengantarkan dia untuk bisa mendapatkan manfaat ketika di akhirat, itulah harta yang bernilai. Baik. Karena itu mereka para sahabat berusaha bagaimana caranya agar hartanya itu bisa digunakan untuk kegiatan yang mengalirkan pahala terus menerus. Dan itulah wakaf. Selanjutnya kita akan melihat syarat wakaf, ketentuan wakaf. Dalam wakaf ada 3 pihak yang terlibat. Ada 3 subjek yang terlibat. 1, pemberi wakaf yang disebut dengan wakif. Yang kedua, penerima manfaat wakaf. Penerima manfaat wakaf yang disebut dengan mauquf lah, mauquf lahu. Yang ketiga, pengelola wakaf yang disebut dengan nazir wakaf. Sehingga kalau ada A, wakaf melalui ormas B, apakah kemudian objek wakaf itu jadi milik ormas? Jawabannya tidak. Ormas itu hanya pengelola, bukan penerima manfaat. Lalu siapa penerima manfaatnya, Pak? Sesuai penunjukan yang diberikan oleh wakif. Sehingga kalau wakif minta
nanti lahan ini saya wakafkan untuk kegiatan tahfidz Quran bagi kaum muslimin du'afa yang tidak mampu, lalu dikelola oleh Ormas A misalnya, maka Ormas A harus menggunakan objek wakaf itu sesuai dengan peruntukan yang menjadi tujuan wakif. Baik, selanjutnya syarat wakif. Syarat wakif. Untuk bisa menjadi wakif, apa saja syaratnya? Yang pertama, dia pemilik harta yang diwakafkan, atau dia pemilik aset yang diwakafkan. Apabila aset itu belum menjadi miliknya, tentu saja tidak boleh wakaf. Misalnya masih sengketa warisan, ini belum jelas siapa pemiliknya, tiba-tiba diwakafkan, tidak boleh. Yang kedua, sudah tamyiz. Apabila sudah tamyiz, maka boleh wakaf. Dan tamyiz itu pasti berakal. Tamyiz dengan berakal tinggi mana derajatnya? Tamyiz dengan berakal tinggi mana? Tinggi tamyiz. Tamyiz itu berakal plus. Kalau hanya sebatas berakal, bayi itu berakal, tapi belum tamyiz. Dan kemampuan akalnya bayi sesuai dengan usianya. Maka tamyiz itu lebih dari sebatas berakal. Saya tulis berakal plus. Apa sih yang dimaksud dengan tamyiz? Dia bisa membedakan antara yang sopan dan tidak sopan, benar tidak benar. Buka aurat di tempat umum itu tidak benar. Anak yang sudah tamyiz tahu dia, maka dia malu kalau buka aurat di depan umum. Dia tahu najis, ini najis tidak boleh disentuh, yang ini tidak najis boleh disentuh. Dia tahu sholat nggak boleh tolah-tolah, dia tahu sholat tidak boleh guyon, itu sudah tamyiz. Baik, kalau orang sudah tamyiz, dia sudah boleh wakaf. Dalil tentang ini adalah peristiwa di zaman Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menerima wakaf dari anak kecil yang sudah tamyiz di usia ketika menjelang balik. Jadi sekitar usia 12 tahun atau 13 tahun dia punya warisan, lalu dia wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya yang ketiga, tidak dipaksa, alias dilakukan itu secara sukarela. Maka kalau dia wakaf tapi dipaksa, wakafnya batal, sebab semua perbuatan yang dipaksa tidak diperhitungkan. Ini berkaitan syarat wakif. Sekarang kita beralih ke syarat objek wakaf. Untuk syarat objek wakaf, yang pertama, objek itu harus memiliki manfaat yang mubah. Harus objek yang memiliki manfaat. Kalau objeknya tidak punya manfaat, maka tidak bisa diwakafkan. Misalnya apa Pak? Objek yang nggak punya manfaat. Misalnya wakaf semut. Bisa nggak wakaf semut? Ketika dia tidak memiliki manfaat yang bernilai bagi hamba, maka tidak bisa diwakafkan. Yang kedua, manfaatnya mubah. Dia punya manfaat, tapi manfaatnya haram. Contohnya apa Pak? Berhala. Ada orang wakaf, saya mau wakaf. Apa Pak? Saya punya patung Gupolo, tak wakafkan di masjid. Saya mau tanya,
Pak Takmir menerima nggak wakaf patung Gupolo? Didol. Bukan wakaf lagi sini kalau dijual. Sehingga ketika dia ditaruh di masjid tidak punya manfaat, maka objek seperti ini tidak bisa diwakafkan. Contoh, saya kadang tanya sama jamaah, salah satu alat ukur kesopanan itu kan masjid ya. Sehingga kita bisa melihat ini benda terhormat atau tidak, itu alat ukurnya masjid. Kalau ada orang mau wakaf rokok sakpak gitu Pak, terus ditaruh di masjid, mushaf rokok, itu kira-kira pantas nggak Pak? Pantas nggak? Masih khilaf di sini ya. Ini ya, saya perlu hati-hati nih ngomong kayak gini di sini nih. Ada orang misalnya infak rokok sakpak, Pak. Sakpak itu isinya berapa biasanya? Itu satu bungkus. Yang satu slop. Ya, satu slop itu isinya berapa biasanya? Yang rokok mana yang rokok? Dia sedekahkan itu di masjid. Kayak kita punya masker ya, ditaruh di pintu, nanti siapa jamaah yang nggak bawa masker boleh langsung ambil masker. Nah sekarang posisi masker kita ganti rokok Pak. Nanti jamaah yang masuk boleh ngambil satu butir rokok, satu biji rokok. Kira-kira kalau masjid punya program kayak gini, masuk muri nggak kira-kira Pak? Rasanya aneh ya. Wah, Masya Allah, ono rokok nih masjid. Sehingga yang Jumatan, sedekah Jumat berkah itu bukan nasi bungkus, rokok. Itu menurut jamaah sekalian, kira-kira memenuhi standar sopan santun atau tidak? Ijma tidak ini. Nah itu salah satu alat ukur. Berarti kenapa dia dianggap nggak baik ketika ditaruh di masjid? Padahal cocok ketika di toilet itu Pak. Di masjid nggak cocok, kalau di toilet cocok. Betul Pak? Tempat surganya perokok itu mana Pak? Toilet, betul. Toilet. Sehingga dia sambil merenung ya. Kemudian sambil ngerokok. Lama sekali. Santai satu rokok. Nah kadang seperti ini bisa kita gunakan sebagai alat ukur. Ini baik atau tidak. Makanya manfaat yang mubah itu Anda sandingkan dengan masjid. Kalau cocok insya Allah manfaatnya mubah. Ada orang wakaf kacamata di masjid. Sampai dibuatkan display kacamata itu ya. Sehingga ada banyak pilihan. Ada yang +1, +2 dan seterusnya. Para jamaah ketika masuk masjid lalu mau baca Quran, lupa bawa kacamata, pinjem masjid. Sehingga tidak ada alasan lagi. Kok aku ra iso maca ya? Nah, Bapak sudah pakai kacamata belum? Sudah. Gandeng wonge ra iso maca Quran. Mau pakai kacamata berapapun tetap nggak bisa baca. Baik. Ini syarat objek wakaf. Dia harus punya manfaat yang mubah. Karena itu benda yang manfaatnya haram tidak boleh diwakafkan. Binatang itu punya manfaat enggak? Punya. Berarti binatang boleh diwakafkan? Boleh. Kuda itu dulu diwakafkan oleh para sahabat. Wakaf kuda, wakaf onta, dan nanti digunakan untuk kegiatan fisabilillah. Tapi kalau orang wakaf anjing, saya mau wakaf anjing untuk masjid, boleh atau tidak? Tidak. Karena nanti justru malah akan mengotori dan seterusnya. Nah itu alat ukur untuk menentukan apakah ini punya manfaat yang mubah atau tidak. Baik, ini dari saya ya, Bapak Ibu boleh setuju boleh tidak ya. Nanti boleh dikoreksi. Kira-kira kalau mau wakaf rokok itu boleh atau tidak? Yang ketiga, harus memiliki ketahanan.
harus memiliki ketahanan ketika dimanfaatkan, punya ketahanan ketika dimanfaatkan, alias dia tidak habis pakai. Kalau dia dimanfaatkan habis, contohnya apa Pak? Nasi, beras, air, listrik, dan semua bahan yang ketika dimanfaatkan dia habis, maka tidak bisa diwakafkan. Sehingga wakaf roti itu tidak bisa. Wakaf roti mau dipakai apa? Ya dipangan. Kalau dimakan habis, maka ini tidak bisa diwakafkan. Dia harus benda yang memiliki nilai ketahanan. Baik. Karena itu objek yang dia tidak memiliki ketahanan, penyalurannya bukan wakaf, tapi penyalurannya ke sedekah atau infak biasa. Wallahu a'lam. 3 ini berkaitan dengan syarat objek wakaf. Kemudian berikutnya kita beralih ke syarat penerima manfaat wakaf. Penerima manfaat wakaf yang pertama harus kegiatan selain maksiat. Sehingga orang wakaf lahan tapi dipakai untuk diskotik, tidak boleh. Karena jadinya dia wakaf untuk kegiatan yang isinya maksiat. Yang kedua, tidak boleh untuk kegiatan agama selain Islam. Tidak boleh untuk kegiatan agama selain Islam. Kaum muslimin tidak boleh wakaf untuk membangun tempat ibadah non-muslim. Karena ini masuk dalam kategori mendukung kegiatan kesyirikan. Yang ketiga, boleh untuk sosial luas, artinya tanpa memandang agama, tapi meluas atau terbatas. Sosial luas itu tanpa kriteria. Yang saya maksud sosial luas adalah tanpa kriteria. Contohnya apa Pak? Wakaf jalan. Saat orang wakaf jalan, apakah dibatasi yang boleh lewat hanya yang sholat? Bisa? Tidak bisa. Sehingga ketika mau lewat, sholat dulu, baru boleh lewat. Atau orang yang rajin sholat, tidak bisa. Atau boleh sosial terbatas. Sosial terbatas itu dibatasi kriteria. Dibatasi kriteria misalnya apa? Saya wakafkan rumah ini untuk tahfidz anak yatim. Maka berarti kegiatannya harus tahfidz dan yang ngisi harus anak yatim sesuai dengan batasan yang diberikan oleh wakif. Makanya wakif itu semakin ngasih batasan, nanti semakin merepotkan nadir. Harus kayak gini, ini. Itu akan semakin merepotkan nadir wakaf karena dia memberikan banyak batasan. Di beberapa rumah di Madinah itu terkadang ada donatur memberikan wakaf untuk mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah. Yang boleh tinggal di sini hanyalah mahasiswa UIM yang belum menikah. Akhirnya mereka punya tempat tinggal gratis. Ya bisa diisi sekian anak gitu ya. Nanti kalau lulus gantian diisi anak yang lain. Itu contoh wakaf terbatas. Yang ketiga, yang keempat,
boleh untuk keluarga. Wakaf untuk keluarga atau kerabat. Ini disebut dengan wakaf dzurri. Disebut dengan wakaf dzurri. Sehingga wakaf dilihat dari sasaran penerima, ada wakaf khairi, ada wakaf dzurri. Kalau yang atas ini namanya wakaf khairi. Wakaf untuk kegiatan sosial umum. Wakful khairi. Kalau yang ini tadi wakaf dzurri. Nah. Baik. Apa dalil kalau wakaf itu boleh untuk keluarga dan kerabat? Wakaf dzurri ini disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kebun Bairuha. Kisah kebun Bairuha yang pernah diwakafkan oleh Abu Talha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari diceritakan, Kana Abu Talha aktsaral ansari bil Madinati malan min nakhlin. Abu Talha adalah warga Ansar di Madinah yang paling banyak memiliki kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairuha. Dan kebun yang paling beliau senangi adalah kebun Bairuha. Kebunnya bagus, gampang diakses. Kalau ada kebun subur bagus tapi susah diakses. Mau ke sana hanya bisa melewati jalan setapak. Mobil tidak bisa, motor bahaya. Maka murah nilainya jadinya. Tapi kalau bagus, mobil bisa, pinggir jalan besar, ini nilainya jadi mahal. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebun Bairuha itu di depan masjid. Dekat dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebun ini, wa yashrabu min ma'iha, dan kadang beliau minum air fiha tayyibin, yang sangat bagus airnya. Qala Anas, kata Anas, falamma unzilat hadhil ayah, ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha, maka Abu Talha qama ila Rasulillah, langsung menuju Rasulullah SAW. Ayat ini mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Begitu turun ayat ini, Abu Talha langsung berangkat menuju Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan, ya Rasulullah, telah turun ayat seperti ini. Wa inna ahabba amwali ilayya Bairuha, dan amal yang paling saya senangi adalah kebun Bairuha. Wa innaha sadaqatun lillah, itu 100% sedekah untuk Allah. Arju barraha wa dukhraha indallah, saya berharap dapat kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka silahkan ya Rasulullah, saya pasrahkan kepada Anda. Anda mau salurkan untuk apa, silahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Ini harta yang istimewa. Ini harta yang istimewa. Wa qad sami'tu ma qult, dan tadi saya sudah dengar apa yang kamu sampaikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan menurutku silahkan kau wakafkan untuk kerabatmu.
Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah mengatakan, af'alu ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Faqasama Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talhah membagikan hasilnya untuk kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Sehingga dia wakafkan untuk apa? Untuk anggota keluarga. Itulah yang dimaksud dengan wakaf dzurri. Nah, wakaf dzurri ini pendekatan wakaf dzurri ini adalah pendekatan syariat untuk kasus, kalau di Indonesia ya, untuk kasus rumah gadang, rumah tabon. Jadi kalau ada orang tua yang tidak menghendaki rumah peninggalannya jatuh ke tangan orang lain, dia bisa lakukan wakaf dzurri. Kumpulin seluruh anaknya, lalu disampaikan, ini rumah bapak, bapak dapatkan dari Simbah, dan Simbah dapat dari Buyut, Buyut dapat dari Cangga, Wareng, Udek-udek, Gantung Siwur, dan seterusnya ke atas. Wis pokoknya ojo sampai rumah ini jatuh ke tangan orang lain. Dapat dari mana ini? Oh, Masya Allah, dari belakang. Baik. Nah, kemudian orang tua berpesan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Maka saya meminta agar rumah ini dipertahankan. Semua boleh menempati, semua boleh manggoneng kene silahkan. Yang penting jangan dijual ke orang lain. Nah, itu kan nggak bisa diwariskan itu. Gimana caranya mewariskan? Padahal asetnya tinggal itu. Bapak tidak punya aset yang lain, hanya aset ini. Maka kalau seperti ini yang diinginkan, sebab dia nggak bisa diwariskan, diwakafkan. Bapak bisa langsung mengatakan, saya wakafkan rumah bapak ini untuk seluruh anak keturunan bapak. Maka nanti nggak bisa diwariskan. Sehingga ditinggali, siapa yang mau ngurusi silahkan tinggal di situ. Nanti kalau ada orang yang pulang kampung tinggal di situ. Turun temurun seperti itu. Siapapun punya hak yang sama. Itu yang dimaksud dengan wakaf dzurri. Dan kalau itu dilakukan, jadilah rumah gadang atau rumah tabon. Sehingga boleh ya orang tua itu menyediakan satu tempat khusus di mana nanti tempat itu tidak dijual tapi diwakafkan. Nah, Zubair bin Awam itu pernah wakaf dzurri. Annahu waqafa, Zubair itu pernah wakaf berupa rumah dan diperuntukkan untuk banatuhu al-mardudah, untuk putri-putrinya yang jadi janda. Baik dicerai, suaminya mati, nanti ketika dia sudah tidak bisa tinggal bersama suaminya karena sudah cerai, silakan pulang tinggal di rumah wakaf. Sehingga wakaf itu diperuntukkan untuk keturunannya yang janda, baik janda cerai maupun janda mati. Itu contoh wakaf dzurri yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini bisa jadi solusi untuk permasalahan rumah tabon atau orang tua yang tidak ingin rumahnya pindah dan jatuh ke tangan orang lain, maka bisa dilakukan wakaf dzurri atau wakaf yang tujuannya untuk anggota keluarga. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang wakaf produktif. Istilah wakaf produktif berarti ini bicara masalah objek ya. Ada objek wakaf yang tidak produktif, tapi dia menjadi objek sasaran.
dia jadi objek sasaran. Maksudnya apa Pak? Dia nggak bisa dikembangkan dan tidak menghasilkan, tapi justru dia yang dirawat, sehingga dia yang dirawat. Contohnya ya lahan masjid, bangunan masjid dan seterusnya. Kita sebut tidak produktif dalam arti tidak bisa dikembangkan. Yang kedua, objek produktif. Ini dijadikan sebagai unit usaha untuk mendukung objek wakaf sasaran. Dan ini juga wakaf, seperti ini juga wakaf. Misalnya, saya wakaf tanah di pinggir jalan. Tidak jauh dari itu ada masjid. Maka jangan dijadikan masjid. Ini salah posisi. Pinggir jalan bagus, rame, tidak jauh dari itu ada masjid. Maka sebaiknya tanah ini jangan dijadikan masjid. Itu jadikan apa Pak? Pom bensin. Ketika dijadikan pom bensin, hasilnya nanti untuk apa? Merawat masjid. Sehingga wakaf tapi bukan dijadikan sasaran, namun dijadikan sebagai unit usaha produktif. Sudah? Sekarang coba kita lihat ya. Nah. Baik. Ini gambar apa ini Pak? Kenal namanya? Hotel Grand Zamzam, Abroj Zamzam. Bapak lihat di tulisan hijau ini ya. Di tulisan hijau itu kalimatnya Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 kota suci. Jadi kalau keluar dari Masjid Persis, jenengan lihat di bawahnya itu ada tulisan gede itu tulisannya. Tapi kalau enggak perhatian ya enggak digubris. Itu tulisannya Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 kota suci. Sehingga pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dari hasil hasil hotel yang ada di sini. Semua hotel yang ada di sini hasilnya untuk infak Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka kalau jenengan masuk Masjidil Haram, goleki kotak infak kok gak nemu-nemu. Saya mau ikut infak di Masjidil Haram, bisa nggak Pak? Tak titipkan karyawan yang tukang resik-resik, ya gak balik nih itu Pak. Di sana tidak ada kotak infak. Dan cara orang kalau mau infak nginep aja di sini Pak. Hasilnya itu dipakai untuk operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang kita tidak tahu itu berapa operasionalnya. Dan di hotel ini ada ribuan kamar, ada ratusan nama hotel, ada Pullman, ada Movenpick, ada Swiss Bell, Swiss Almacom, ada apa lagi? Saya nggak hafal ya. Pokoknya banyak sekali nama hotel itu. Termasuk ada Grand Zamzam dan aneka hotel yang lainnya. Maka kenapa pada waktu perluasan kanan kirinya dibongkari semua, dia utuh. Karena hotel yang utuh ini aslinya adalah wakaf. Dan di situ ada tulisannya Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Ya, tapi ini enggak kelihatan gambarnya. Saya kemarin sempat tak shoot, hilang ya. Saya foto itu hilang. Baik, nanti mungkin Bapak Ibu kalau mau umroh bareng tak tunjukkan. Itu ada tulisan Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wallahu alam. Ini contoh wakaf produktif ya. Sehingga tempat itu tidak dijadikan untuk bagian masjid, tapi dijadikan sebagai objek wakaf produktif.
Nah, mungkin kalau misalnya Masjid Marhamah ini mau menggalang wakaf produktif. Depan masjid ini kan lagi nganggur nih ya. Betul, Pak? Langsung kita buka. Bapak sediakan, takmir menyediakan kotak, ditulisi untuk wakaf produktif. Target ruko depan masjid. Ya? Nah, nanti ketika dana itu terkumpul, dipakai untuk mengakuisisi depan masjid. Kita beli bukan untuk tempat parkir masjid, tapi untuk swalayan masjid. Hasilnya untuk operasional masjid. Itu contoh kalau kita mau buat wakaf produktif. Dan wakaf produktif itu bisa urunan kayak tadi ya. Langsung kita buka kotak infak untuk wakaf yang akan digunakan operasional, akan digunakan untuk wakaf produktif masjid. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah cukup jelas. Dan perlu ada tanya jawab enggak? Profesor Nur, mikrofon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi uang wakaf Duriyati tadi, kemudian kepemilikan apa itu hak wakaf tanahnya itu nanti wakafnya kepada siapa, atas nama wakafnya itu kepada siapa? Kalau misalnya tanah ini bekas si A, nah kemudian kalau diwakafkan untuk Duriyati itu nanti yang menghai apa, yang dari yang pemilik A ke siapa gitu Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan. Oh, silakan. Ustadz, iya. Saya kira yang lebih penting itu bukan siapa yang akan memiliki, gitu ya. Ya tanah yang sudah diwakafkan itu ya sebenarnya kan kalau dalam hukum nasional itu kan itu menjadi haknya Allah, begitu. Maka di dalam sertifikatnya itu pasti akan dirubah, begitu. Tapi yang lebih penting sebenarnya terus nadirnya itu siapa, begitu ya. Nadir siapa yang menjadi pengelola. Siap. Kalau pemanfaat kan semua duriyah dari orang yang mewakafkan kan begitu. Tetapi nadirnya kalau tidak ada nadirnya kan ya bisa tidak operasional. Baik. Nah, karena ini kan berasal dari aset pribadi ya. Kemudian mau dijadikan sebagai aset wakaf. Dan secara aturan negara maka dia turun, kalau orang nyebutnya kan turun status tanah. Dari SHM jadi HGB, betul gitu ya? Oh, bukan. Gitu kalau tetap hak milik Ustaz, cuman hak milik ini dalam bahasa hukumnya itu ditarik dari proses arus perdagangan. Arus perdagangan. Oh gitu. Jadi ditarik tidak dari, boleh diperjualbelikan. tidak boleh ada arus perdagangan. Iya, tapi tetap itu hak milik, tapi dalam secara implisit itu sudah menjadi haknya Allah. Gitu. Siap. Begitu kalau di dalam hukum negara. Tetapi tetap hak milik. Bahkan kalau HGB itu kalau diwakafkan boleh, tapi harus diubah menjadi hak milik. Oh gitu. Nah, gitu. Terus nanti atas nama siapa itu pemiliknya Pak? Nah atas namanya itu yang di situ kemudian dicoret. Gitu. Karena itu kemudian tidak boleh diperdagangkan itu supaya siapapun gitu yang menjadi pengelola itu supaya tidak boleh memperdagangkan ini, menjual, dalam arti menjual. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa dipahami Pak? Baik, beliau lebih ngerti tentang peraturan yayasan ini. Baik, mungkin kalau sebagai saran berarti yayasan itu atau keluarga itu membuat yayasan ya? Bisa ya? Keluarga membuat yayasan lalu diwakafkan dengan nadir yayasan. Yayasan keluarga. Boleh ya yayasan keluarga ya? Boleh ya?
Enggak masalah, yayasan itu bebas Pak. Karena sifatnya hanya, yayasan itu justru ke masalah payung hukum negara. Pak Ustadz, ini kan waktunya memang sudah mepet gitu. Cuman saya ingin banyak hal mungkin yang pertemuan yang akan datang bisa dibahas. Misalnya sekarang itu wakaf itu kan sudah bisa berupa benda bergerak. Gitu loh, seperti mobil, uang gitu ya. Nah itu saya ingin paham dari sisi hukum Islamnya kayak apa. Baik, ya. berarti wakaf tunai kalau bahasa kita ya. Iya. Dan kedua, sebenarnya ide tentang wakaf untuk jalan itu, terutama tol gitu ya, itu sebenarnya bisa dibuka, cuman negara kok belum bisa membuka begitu ya. Wakaf untuk jalan tol, tidak tahu nanti yang sifatnya produktif itu. Jadi hasilnya supaya kan ini mendapatkan hasil kalau tol itu gitu ya. Tapi itu tidak diambil oleh pemilik tanah, tetapi mohon ini digunakan untuk misalnya ditunjuk gitu sebagai penerima manfaat itu, katakanlah yayasan tertentu begitu ya. Nggak tahu ini mungkin tidak begitu ya dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum negara boleh begitu sebenarnya. Masya Allah, wakaf tol ini lumayan. Ya mungkin kalau kita bicara untuk skop negara, kelasnya bukan saya yang bicara. Tapi kalau kita mau buat desain wakaf yang sederhana, misalnya masjid ini masih butuh apa Pak? Cuman tanya aja Pak ya. Misalnya kalau pembangunan kan sudah nggak butuh ya, pembangunan nggak butuh. Cuman butuh AC. Butuh AC. Wakaf itu tidak harus dalam bentuk lahan. Kipas itu juga wakaf. Lampu wakaf karena dia punya nilai ketahanan. Hanya saja umurnya lebih pendek dibandingkan yang lain. Gedung ini juga wakaf. Sehingga jenengan ketika turut berinfak untuk pembangunan gedung, dipakai beli semen atau beli kerikil atau yang lainnya, berarti kita punya sekian persen wakaf gedung ini, dan itu diperbolehkan. Tapi sesuai dengan masa usianya. Dulu masjid awal sebelum kayak gini terus dibongkar kan total ya dia. Total. Maka yang pernah wakaf bangunan masjid itu sudah selesai pahalanya. Kecuali kalau dia dipindahkan ke tempat yang lain. Kusen-kusennya dipakai di masjid yang lain, insya Allah masih bernilai pahala. Cuman kan kemarin ada sebagian yang dijual nggak Pak? Betul, ada sebagian yang dijual. Lupa. Misalnya, karena saya sempat ditawari oleh Pak Erik, ya. Waktu masjid ini dibongkar, mau nggak ada kayu, kusen-kusen, harganya sekian. Ya, ranti duit ya, harap tuku nganggo apa. Nah ketika itu dijual lalu uangnya masuk untuk pembangunan gedung baru, maka yang dulu tetap dapat pahala meskipun turun nilainya. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang wakaf tunai ya. Kita akan membahas wakaf tunai. Jadi bagaimana uang itu bisa menjadi objek wakaf. Wakaf tunai berarti uang. Kalau barang yang bergerak seperti mobil dan seterusnya, ini bisa jadi wakaf. Dulu sahabat wakaf kuda. Orang bisa wakaf ambulan, bisa wakaf mobil operasional, bisa wakaf sepeda untuk jamaah. Yang penting dirawat jangan sampai hilang. Mungkin seperti itu. Namun yang lebih akan kita bahas adalah wakaf benda likuid, yaitu uang. Bagaimana cara mengatur wakaf uang. Wakaf uang itu bukan kita wakaf terus uangnya dipakai bangun gedung, itu bukan ya. Tapi tetap utuh sebagai uang, cuman dia punya manfaat. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi pekan depan libur 2 kali, insya Allah. Karena saya safar agak lama ya. Kurang lebih 14 hari. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.